Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdul Alwiro Pratama, absen 4. Saya Claudia Cindia Bella, absen 18. Saya Gita Chandra Kirani, absen 10. Saya Rahmawati Azhari Putri, absen 27. Saya Nabila Bunga Ayu Aprilia, absen 23. Saya Eka Widya Febrianto, absen 11. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi yang merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai 10 tahun setelah proklamasi dikumandangkan pada tahun 1945. Pemilu nasional pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 menggunakan sistem proporsional. Artinya, kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik tersebut. Oleh karena itu, sistem ini disebut dengan sistem berimbang. Sebab wilayah negara adalah daerah pemilihan, akan tetapi karena terlalu luas, maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagikan sejumlah kursi melalui perbandingan jumlah penduduk. Pemilu yang kedua dilaksanakan pada tahun 1971 dengan cara pembagian yang dinurunkan pada pemilu 1971, berbeda dengan pemilu 1955. Pada periode itu, mereka menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, maka semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Hasilnya, Golkar ditetapkan sebagai partai suara terbanyak. Pemilu dilaksanakan serentak pada 2 Mei 1977. Dalam pemilu ini, Golkar menjadi pemenang dengan jumlah surat mayoritas disusul PP. Dan PDI pemilu ini kemudian diikuti oleh sidang umum MPR yang melantik kembali Soeharto yang didampingi Adam Malik Batubara menjadi presiden dan wakil presiden 1977. Pemilu tahun 1982, 1989, 1992, dan 1997. Presiden Soeharto memerintah selama 32 tahun dengan 6 kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 2, dan DPRD tingkat 1. Sementara itu, Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Meski Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun, Wakil Presiden selalu berganti setiap periode. Pemilu tahun 1999 diselenggarakan pada 7 Juni 1999 dengan persiapan yang tergolong singkat. Pemilu ini terlaksana secara damai tanpa ada kekacauan. Cara pembagian kursi hasil pemilihan ini menggunakan sistem proporsional. Namun, penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya, yaitu dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai di dapil. Para calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar dari daerah tempat seseorang dicalonkan. Kemudian, dari hasil sidang umum MPR Abdurrahman Wahid atau Gusdur dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam pemilu 2004, presiden dan wakil presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat lantaran terjadi perubahan amandemen UUD 1945. Selain itu, pemilu periode 2004 dilaksanakan 2 putaran. Putaran pertama pada 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada 20 September 2004. Hasilnya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Di pemilu yang ke-10 itu dilaksanakan pada tahun 2009. Dilaksanakan pada tanggal 9 Juli untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada 9 April 2009. Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Untuk pemilu yang ke-11 dilaksanakan pada tanggal 9 April yang dilakukan di dalam negeri, dan untuk tanggal 30 Maret sampai 6 April 2014 dilaksanakan di luar negeri dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu periode ini diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Pemilu tahun 2019 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden untuk tahun 2019 sampai 2024. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila